Nah, kisah Joy Boy memang menjadi salah satu daya tarik menarik di kisah One Piece. Joy Boy yang dikenal sebagai simbol harapan dan impian itu meninggalkan warisan yang lebih dari sekedar harta karun. Dia menanamkan dalam setiap generasi sebuah pesan tuh, impian tidak pernah mati. Mereka hanya menunggu untuk dihidupkan kembali kan. Ada satu pertanyaan yang menggantung di sana teman-teman. Apakah mungkin menjadi raja bajak laut tanpa memiliki kekuatan yang tepat itu? Goldie Roger sang raja bajak laut menemukan harta yang membuatnya malah tertawa, tapi juga menyadari bahwa dia tiba terlalu awal sebelum Poseidon terlahir dan dia bukanlah orang yang ditakdirkan untuk itu. Tanpa kehadiran Poseidon pula dan kekuatan buah nikah, apakah pencarian para bajak laut itu akan sia-sia menjadi yang paling puncaknya? Perjalanan ini akan menyelidiki takdir yang tak terhindarkan lagi ya nakama, warisan yang ditinggalkan oleh sang Joy Boy tersebut, dan bagaimana impian yang tidak terwujud bisa mengubah dunia sendiri. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini setelah Roger mengubarkan impian bajak laut tersebut? Yes, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi di sini dengan main di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, kisah ini berputar di sekitaran seorang pria bernama Joy Boy yang dikenal sebagai sosok legendaris dalam kisah bajak laut. Dia adalah simbol harapan dan impian yang tak pernah padam kan. Meskipun waktu telah berlalu selama lebih dari 800-an tahun, apa sebenarnya yang terjadi pada Joy Boy dan bagaimana warisannya mempengaruhi generasi berikutnya? Joy Boy dalam informasinya ya dikatakan telah meninggalkan jejak yang sangat dalam itu. Dia tidak hanya meninggalkan harta karun yang dikenal sebagai One Piece, tetapi juga sebuah pesan yang tersembunyi di balik setiap petualangan yang dilalui oleh para bajak laut sekarang kan. Perjalanan menuju pulau terakhir, Goldie Roger sang raja bajak laut menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar harta karun. Dia menemukan fakta bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dia capai sendirian tuh. Satu hal menjadi misteri dalam keberadaan Poseidon nakama, sosok yang sangat penting dalam ceritanya. Rogers menyadari bahwa dia itu tiba malah terlalu awal sebelum era Poseidon lahir kembali ya. Tanpa kehadiran Poseidon, dia tidak akan bisa memanfaatkan harta yang ditemukan ini. Itu menimbulkan pertanyaan besar sekarang nakama. Apakah mungkin menjadi raja bajak laut tanpa memiliki kekuatan yang diperlukan itu dan terhubung pada Poseidon? Mustahil ya. Itu menarik sih. Disinilah muncul pertanyaan yang menggugah pikiran kita. Apakah hanya dengan memegang buah nikah seorang bisa menjadi raja bajak laut? Jika itu benar, maka perjalanan para bajak laut lainnya seperti Blackbeard, Buggy dan lainnya bisa aja sia-sia dong. Mereka mungkin bisa mencapai pulau terakhir, tapi tanpa kekuatan yang tepat, mereka tidak akan pernah bisa mengklaim gelar yang mereka impikan. Agak cukup rumit sih dengan semua hipotesa ini. Dalam video yang kita sempat lihat ya, dalam menjelaskan dengan sangat menarik tentang bagaimana takdir berperan dalam kisah One Piece sendiri, dia mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa dihentikan: impian manusia, aliran waktu, dan warisan yang telah diturunkan. Kata-kata Goldie Rogers itu meskipun tampak sederhana menyimpan makna yang sangat dalam. Seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat pola yang muncul dalam ceritanya. Nah, kita ambil contoh Dr. Hiruluk sana ya, yang menjelaskan sebuah impian untuk menciptakan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Selama 30 tahun dia berjuang tanpa henti. Meskipun banyak kegagalan yang dia alami, meskipun dia tidak berhasil warisannya tetap hidup melalui chopper kan, itu melanjutkan impian tersebut. Itu adalah contoh nyata dan bagaimana impian tidak benar-benar hilang nakama. Mereka hanya menunggu untuk diwujudkan oleh orang lain dalam versi abstrak dan menjadi realitas kenyataan. Contoh lain yang menarik adalah kisah Nolan dan juga Calgara kan. Mereka adalah 2 sahabat yang terpisah oleh waktu dan juga ruang teman-teman. Janji mereka untuk bertemu kembali tidak pernah pudar. Calgara terus menyembunyikan lonceng emas itu, berharap sahabatnya mendengarkannya. Namun takdir memisahkan mereka ya. Baru ratusan tahun kemudian, Luffy seorang pemuda penuh semangat itu berhasil memenuhi janji yang telah lama terlupakan. Kisah Zeff juga tidak kalah menarik. Dia seorang pelaut yang bercita-cita menemukan lautan legendaris. Tapi setelah 1 tahun berlayar, dia tidak menemukan apapun tuh. Semangatnya jelas tidak padam. Dia bertemu dengan Sanji, seorang pemuda yang memiliki impian serupa.
Zeff kemudian mewariskan semangatnya kepada Sanji dan berharap suatu hari nanti impian mereka bisa terwujudkan. Dari semua contoh-contoh ini nakama, kita bisa melihat pola yang cukup jelas ya. Impian yang tidak berwujud tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu untuk dihidupkan kembali oleh generasi berikutnya. Ini adalah inti dari warisan yang ditinggalkan oleh Joy Boy. Dia mungkin tidak berhasil dalam misinya di masa lalu, tapi dia memastikan bahwa ada orang lain yang akan melanjutkan perjuangannya di masa sekarang ini. Ketika Dr. Vegapunk menjelaskan tentang kerajaan kuno dan Joy Boy, kita mulai tambah memahami lebih dalam tentang hubungan antara harta dan juga kekuatan. Joy Boy tidak hanya meninggalkan harta tersebut, tapi juga senjata kuno yang bisa mengubah struktur dunia. Mengapa dia milih untuk menyimpan senjata-senjata tersebut dan apa hubungannya dengan One Piece sendiri? Ya, mungkin jawabannya salah satunya adalah untuk kebebasan nakama. Joy Boy tidak meninggalkan senjata untuk menghancurkan, tetapi untuk memberikan pilihan kepada generasi mendatang. Poseidon yang lembut dan penuh kasih sayang, serta Uranus yang bisa digunakan untuk tujuan yang lebih gelap lagi, menunjukkan bahwa kekuatan tergantung pada siapa yang menggunakannya, termasuk Pluton. Joy Boy ingin dunia memiliki kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri. Ingat ya, Goldie Roger tuh ketika mencapai pulau terakhir menemukan harta yang membuatnya malah tertawa. Dia juga menyadari bahwa waktunya juga tidak tepat dan dia tidak bisa menggunakan harta itu karena Poseidon belum lahir. Mon itu membuat keputusan besar untuk menyerahkan dirinya kepada angkatan laut, mewariskan harapannya kepada dunia sekarang kan. Dia ingin memastikan bahwa penerus Joy Boy akan kembali menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah seorang benar-benar perlu memiliki buah Nika untuk menemukan One Piece? Itu adalah bukti ya bahwa tidak ada buah khusus yang diperlukan untuk menemukan harta itu. Roger adalah salah satu contoh nyatanya. Namun untuk mengakses seluruh potensi harta tersebut mungkin ada satu syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kita tahu bahwa milik buah Nika memiliki detak jantung yang sangat unik yang bisa mengaktifkan robot kuno pula. Ini menunjukkan bahwa hanya Luffy yang memenuhi syarat untuk menemukan One Piece kan. Meskipun orang-orang yang terkenal salah satunya itu menuju ke sana, mungkin mereka juga akan mengalami hambatan sendiri. One Piece sendiri, Roger membuktikan bahwa siapapun bisa menemukannya, tapi takdir-takdir baru dan juga semangat-semangat tersebut akan memiliki takdir dan juga plot twist yang berbeda. Kita harus memisahkan antara harta dan juga warisan Joy Boy, karena kita tahu ya bahwa Joy Boy sendiri informasinya dan juga pesan-pesannya itu mengarah ke beberapa hal-hal inti sekarang ini yang tengah berkembang, perihal Elba, perihal Egghead dan juga peradaban kuno tersebut. Mungkin dia menghadapi pengkhianatan pada saat itu ya, dan kekuatan lebih besar dari yang dia duga ketika menghadapi Im sama. Meskipun dia berjuang dengan gagah berani, dia adalah salah satu sosok pertama seorang bajak laut loh ya. Dia mungkin memiliki berbagai macam kru-kru kapal yang saling berhubungan dengan negara-negara sekarang ini yang berafiliasi dengan peradaban di masa lalu. Elba mungkin salah satu contohnya. Ya bisa aja kan, kisah itu 800 tahun lalu cuy. Joy Boy mengirimkan Poneglyph ke masa depan, menyimpan harta di pulau terakhir dan menyembunyikan senjata kuno tersebut. Dia tahu pemerintahan dunia dari 20 negara pendiri memang berusaha menghapus semua jejak sejarah itu, tapi dia percaya bahwa suatu hari nanti seseorang akan melanjutkan perjuangannya. Nah, kita berada di tengah pertempuran yang telah berlangsung selama berabad-abad sob. Meskipun Joy Boy tidak berhasil menyelesaikan misinya, dia tidak gagal dalam usahanya untuk meninggalkan warisan. Dia ingin memastikan bahwa seorang di masa depan akan melanjutkan perjuangannya kan. Di arc Egghead kemarin juga telah dijelaskan bahwa pertarungan dikatakan belum selesai kan. Apa maksud semua hal ini nakama? Joy Boy tahu perjuangan memang akan terus berjalan. Semangat One Piece, Nika, buah iblis lainnya dan juga yang saling terhubung di Elbaf itu akan membuat sebuah perubahan besar dalam kisahnya kan. Ini jelas mengajak kita untuk merenungkan tentang impian, harapan dan warisan yang telah ada. Semua bagian dari cerita ini seperti Luffy, kita harus berani bermimpi dan berjuang untuk kebebasan. Dengan segala yang tepat ya, kita bisa menjadikan bagian dari perubahan yang diinginkan Joy Boy melalui Roger. Lalu mungkin perantaranya adalah Akagami yang memberikan buah tersebut, dan Luffy telah awakening menggunakan buah iblis Nika tersebut. Bukankah ini sebuah master plan yang terbilang menarik? Jadi kalau mau kita simpulkan lebih dalam ya teman-teman, kisah Joy Boy pencarian One Piece merupakan pengingat bahwa meskipun kita mungkin menghadapi berbagai macam rintangan para bajak laut tersebut, era sekarang itu memang banyak hal yang bisa aja terjadi kan. Pencarian informasi tersebut melampaui batasan waktu sendiri. Ya 800-an tahun lalu meskipun dalam misinya Joy Boy mungkin gagal bersama kelompoknya ya, warisannya tidak berhenti di era sekarang ini dengan kelompok yang baru, Luffy dengan para nakamanya. Roger menemukan harta legendaris tersebut, menyadari bahwa tanpa kehadiran Poseidon, kekuatan buah Nika dan juga yang lain sebagainya, semuanya
masih belum bisa diakses secara menyeluruh. Raja bajak laut ini akan memiliki hubungan yang sangatlah dekat dan juga terikat dengan kemampuan Joy Boy. Ingat ya bahwa Nika sendiri itu salah satu kekuatannya itu identik dengan Joy Boy kan, sang bajak laut pertama dan juga pengguna kekuatan manipulasi karet. Bukankah itu sebuah penggambaran yang terlihat sangat mirip tuh dengan kondisi Luffy sekarang ini? Di Elbaf nakama semuanya bisa aja terjadi. Evolusi selanjutnya dari gear kelima Luffy itu untuk mengungkapkan lebih jauh bagaimana kemampuan-kemampuan tersebut akan berhubungan dengan Joy Boy nakama. Nah, kalian sepakat nggak tentang semua hipotesa ini? Jadi jika ingin tanyakan silahkan ya tulis di kolom komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.